Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat wabarakatuh. PGRI, sekali lagi mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-167. Podcast PGRI melalui Delta Suara Dwija TV PGRI Sidoarjo, Guru Sidoarjo menginspirasi dunia. Pada kesempatan kali ini, spesial Harjasda 167 Podcast PGRI Kabupaten Sidoarjo menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Mungkin beliau tidak asing lagi, beliau bergerak di bidang kesenian dan juga budaya yang lingkupnya di Sidoarjo. Sudah penasaran? Beliau siapa? Kita kenalan dulu. Bagaimana Pak kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Bapak bisa dikenalin dulu dan sekarang di bidang kesenian itu menjabat sebagai apa, Pak? Monggo silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ribut Wiyoto. Saya adalah Ketua Umum Dewan Kesenian Sidoarjo. Jadi Dewan Kesenian Sidoarjo itu wadah bagi teman-teman pelaku ataupun pegiat seni budaya di Sidoarjo. Jadi wadahnya adalah Dewan Kesenian Sidoarjo. Ada komite musik, komite film, komite sastra, komite seni rupa, komite tari, dan juga ada budaya seperti itu. Jadi di dalam Dakesda ini banyak komite Pak G yang telah disampaikan Pak Ribut G panggilannya. Pak Ribut panggilannya. Jadi banyak sekali di bawah naungan Dakesda khususnya di bidang seni G Pak. Ya hanya seni musik, juganya meliputi semuanya. Baik, Pak Ribut. Pak Ribut asli Sidoarjo, Pak? Oh bukan. Oh bukan. Saya dari Tulungagung. Oh dari asli dari Tulungagung. Mungkin Sidoarjo sudah mendarah daging. Beliau ini benar-benar budayawan. Nah, sehingga tidak salah kayaknya. Sebuah amanah sebagai Ketua Dakesda ya Pak. Ketua Dakesda Kabupaten Sidoarjo. Baik Pak, ngobrolin masalah Harjasda, Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-167. Bagi Pak Ribut sendiri ataupun bagi dari Dakesda, apa sih makna usia 167 Pak tahun bagi perjalanan budaya dan kesenian Sidoarjo, Pak? Terima kasih. Di Hari Jadi Sidoarjo 31 Januari 1859 kalau tidak salah, munculnya Stablat dari pemerintah Hindia Belanda. Itu waktu itu bernama Sidokare, kemudian saya lupa tanggal 5 atau tanggal berapa bulan Mei tahun berikutnya itu kemudian berganti menjadi Sidoarjo. Itu hari jadi yang sangat administratif itu pembentukan Kabupaten Sidoarjo dari sebelumnya bergabung dengan Sidoarjo. Tapi sebenarnya secara budaya peradaban Sidoarjo di wilayah Sidoarjo itu jauh lebih tua dibanding itu secara budaya. Secara budaya. Secara budaya juga sebenarnya kan antara Sidoarjo, Surabaya, Jombang, Mojokerto, Malang itu satu kultur arek. Tapi secara administratif dipisah-pisah menjadi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Jombang, dan lain-lain. Jadi seperti itu sebenarnya hanya pemisahan administratif saja. Secara budaya kita masih satu kultur, satu budaya dengan sekitar Sidoarjo, dan juga secara budaya kita jauh lebih tua dibandingkan yang lain tadinya Pak. Tahun 1859. Jadi usianya kalau secara budaya itu lebih dulu ya Pak. Banyak sekali budaya atau lebih tua dibanding secara administratif atau secara disahkan seperti itu Pak. Baik Pak, bisa diceritakan mungkin Pak secara singkat peran Dewan Kesenian Daerah atau Dakesda ini dalam menjaga denyut seni di Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini kayaknya lumayan. Dewan Kesenian Sidoarjo itu kan wadah ya, ini organisasi non struktural dibikin oleh teman-teman seniman, budayawan, membentuk organisasi namanya Dewan Kesenian Sidoarjo, disingkat Dekesda, bukan Dakesda gitu. Dekesda, Dewan Kesenian Sidoarjo, kemudian disahkan, dikukuhkan oleh Bupati, jadi SK dari Bupati. Nah, ada 7 komite di Dewan Kesenian Sidoarjo, sastra, film, musik, teater, seni rupa, dan juga sastra. Juga ada Departemen Kebudayaan. Nah, ada program-program yang kita lakukan. Yang program unggulan itu adalah
Festival Seni Bandeng Asap itu tahun ini nanti itu sudah masuk tahun ke-6. Festival Munali Patah itu juga masuk tahun ke-6. Juga Festival Gamelan itu tahun ini masuk tahun ke-4. Kemudian Parade Teater itu masuk tahun ke-3. Kemudian ada 1000 warga Sidoarjo nembang Mocopat itu tahun ini nanti masuk tahun ke-4. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Sidoarjo, selain juga masing-masing komite itu bertanggung jawab untuk membangun ekosistem di bidangnya masing-masing. Masing. Komite teater dia punya tanggung jawab untuk membangun ekosistem Teater. teater di Sidoarjo, Sidoarjo. bagaimana agar ekosistem itu bisa berjalan secara baik. Nah, di luar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Sidoarjo sendiri, kita sekretariat itu kita kasih nama Dekesda Art Center. Kita memang ingin agar kompleks itu menjadi salah satu pusat kesenian. Nah, kita tidak menyewakan tempat tersebut. Kalau ada mau pakai itu silahkan pakai, tidak ada uang sewa, tidak ada uang kebersihan. Nah, selama ini yang secara rutin pakai itu karawitan. Karawitan itu ada 7 kelompok, 7 kelompok yang pakai gamelan yang ada di Dewan Kesenian Sidoarjo. Kalau Senin itu Paguyuban Sri Kahuripan. Kemudian Selasa itu Wahyu Larasati, Rabu itu Paguyuban Sekar Kawadar, Kamis itu komunitas Yuk Nulis Sidoarjo, Jumat itu komunitas Aksaya Patra, kemudian itu yang malam itu. Yang siang itu ada KKI, Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia, cabang Sidoarjo, kemudian ada SNJ, Suara Nusantara Jandaru. Itu yang latihan karawitan. Selain itu ada latihan keroncong, ada beberapa kelompok keroncong yang latihan secara rutin di Dewan Kesenian Sidoarjo. Kopi Rojo, Lima Jari, kemudian juga keroncong Sain, juga Wijaya Kusuma itu secara rutin berlatih memakai fasilitas Dewan Kesenian untuk latihan, dan itu rutin. Juga ada angklung, juga tari, teater dan lain-lain. Jadi sibuk sekali Iya. kegiatan Jadi seni hiruk budaya di pikuknya nggak nggih, betul. mboten sepi nggih Pak Nggih, nggih. betul. Jadi keren sekali. Baik, ngomong-ngomong masalah Dekesda ya Pak nggih, Dekesda Center. Itu lokasinya di mana Pak Ribut? Di Jalan Erlangga nomor 67 Sidoarjo. Jalan Erlangga nomor 67 nggih. Nggih. Kabupaten Sidoarjo. Mungkin X sekolah ya Nggih, dulunya. betul. Dulu SD 2 Celep. SDN Celeb 2. Nggih. Nah, mungkin yang pengen main-main boleh ya Pak ya. Nggih, Kan kadang monggo. juga setahu saya kalau memang diunggah di sosial media, termasuk di Instagram itu sering ada pameran, ada Nggih. apa. Itu salah satu bentuk kegiatan nggih Pak nggih. Nggih. Memang Ada kegiatan yang diinisiasi oleh Dewan Kesenian Sidoarjo sendiri. Tahun kemarin kita mengadakan pameran seni rupa Sidoarjo Inflak, itu kita adakan di 4 lokasi, di Dewan Kesenian Sidoarjo sendiri, kemudian di Rumah Budaya Malik Ibrahim, di Rumah Seni Pecantingan, dan juga di Master Gallery. Jadi kita selalu bersinergi dengan kantong-kantong seni budaya yang ada di Sidoarjo lah. Kalau bicara tentang seni rupa itu kan memang iya, 4 Pak, tempat ini. nggih. Nah, kita adakan pameran bersama, melibatkan teman-teman di Rumah Budaya, di Rumah Seni Pecantingan, di Master Gallery. Alhamdulillah waktu itu tingkat kunjungannya sangat bagus, Tinggi Pak nggih. berkat di media sosial juga ya, karena itu sekitar sampai waktu itu tanggal 17 Oktober sampai 2 November itu ada lebih dari 3.000 pengunjung. Wow, yang mungkin Nggih, acaranya total. nggih. Jadi dari 4 lokasi itu Pak nggih. Nggih, Wow, keren pameran sekali. seni rupa Sidoarjo Inflak. Wow, keren sekali teman-teman. Baik Pak, ngomong-ngomong masalah kesenian, kira-kira dari Pak Ribut sendiri, kesenian apa saja sih Pak yang menjadi identitas kuat bahwa Sidoarjo ini Sidoarjo banget dari dulu hingga sekarang Pak? Dari mana memulai ya? Mau banyak ya kayaknya Kita Pak. anu aja lah, memulai dari awal ya. Iya. Di Prasasti Kuti. Prasasti Kuti itu dikeluarkan tahun 840 Masehi, jadi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Itu sebuah prasasti yang ditemukan di Joho, Gedangan. Oh, Gedangan. Nggih, itu di dalam Prasasti Kuti itu disebutkan beberapa profesi atau beberapa aktivitas seni budaya, mulai hanapukan itu tari, kemudian ringgit itu wayang, kemudian juga
abanyol itu lawak, kemudian juga arimbi itu semacam gamelan, juga ada napukan itu tari topeng. Jadi ada juga kancaka itu semacam tari kecak. Oh, semacam Nah, tari jadi kecak gitu, gini, Pak. yang mau saya sampaikan adalah kita sudah sangat lama seni budaya itu ada di wilayah Sidoarjo. Prasasti Kuti itu adalah literatur tulis pertama yang ada di Indonesia. Wow. Literatur tulis pertama dari Indonesia. Jadi kalau para peneliti itu menulis tentang sejarah wayang, sejarah seni pertunjukan, dia rujukannya selalu Prasasti Kuti. Karena memang literatur tulis pertama tentang seni pertunjukan itu ada di Prasasti Kuti. Dan itu Prasasti Kuti itu ditemukan di Sidoarjo. Artinya apa? Seni budaya di wilayah Sidoarjo itu sudah sangat lama. Lama. Nah, persoalannya adalah kita mengalami keterputusan yang sangat panjang. Di Sidoarjo itu salah satu yang sudah ditetapkan sebagai WPTB, Warisan Budaya Tak Benda, adalah Reok Cemandi. Reok Cemandi itu banyak yang melihat ini sempalan dari Reok Ponorogo. Yeah. Nah, padahal dia memiliki akar yang sangat lama, yang sangat panjang. Kalau kita hubungkan dengan Prasasti Kuti, 840 Masehi. Wow. Jadi sesuatu yang sebenarnya di sini sudah sangat tua, tiba-tiba karena kita mengalami keterputusan, tiba-tiba ini sempalan dari tempat lain. Reok Cemandi itu pakai topeng. Dua tokoh ya, itu saya lupa. Itu pakai topeng. Jadi itu kan tari topeng. Nah, tari topeng itu sama seperti tadi. Dia memiliki hubungan yang sangat lama dengan Prasasti Kuti. Sidoarjo juga dikenal dengan wayang porongan. Wayang porongan, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Sidoarjo memfasilitasi ya. Iya, Pak. Tiap tahun ada pagelaran di 12 lokasi. Belum lagi di hari jadi nanti tanggal 7 Februari ada itu ya, Pak, ya? ada di kalau tidak di alun-alun juga mungkin juga di Pendopo. Nah, di Prasasti Kuti ada istilah aringgit. Wayang. Artinya apa? Wayang itu sudah 1000 tahun lebih ada di Sidoarjo. Menjadi persoalan ketika wayang porongan atau wayang Sidoarjo itu dianggap sempalan dari wayang yang ada di Jawa Tengah, Jogja, Solo. Jadi ibaratnya kita tuh ngekor ya, Pak. Sebenarnya kita memiliki akar yang sangat panjang, lama. Benar sekali, dan Pak. itu terbukti melalui prasasti. Prasasti itu kalau zaman sekarang kan dia resmi dikeluarkan oleh kerajaan. Kalau sekarang mungkin seperti undang-undang atau kepres, jadi resmi itu. Oh, jadi sobat PGRI yang ada di rumah ternyata kental banget seperti yang telah disampaikan Pak Ribut, bahwa kebudayaan dan juga kesenian yang telah disampaikan seperti Reok Cemandi, kemudian wayang porongan itu sebenarnya itu benar-benar identitas asli ya Pak ya, identitas asli yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo, bukan berarti anggapan orang kita itu turunan dari kesenian lain seperti itu Kak Pak. Betul. Wah. Sebenarnya saya tidak bilang asli ya. Tapi kita di sini sudah sangat lama. Tradisi seni budaya itu sudah sangat lama ada di wilayah Sidoarjo. Nah, sebenarnya itu memang berasal dari prasasti tadi ya Pak ya? Prasasti Kuti. 840 Masehi. Nah, kalau penasaran dengan prasasti Kuti itu berada di Gedangan ya Pak? Ditemukan di Gedangan, tapi disimpan kalau tidak salah di Museum Nasional Jakarta. Oh, ternyata disimpan di museum yang ada di Jakarta. Cuma pada saat itu pertama kali ditemukannya kebetulan di Kabupaten Sidoarjo di Gedangan. Oh, di Johor ya Pak. Baik, luar biasa sekali. Harusnya kita sebagai warga Sidoarjo bangga ya Pak. Harus lebih bangga lagi, lebih melekat lagi seperti itu. Baik Pak Ribut. Terus bagaimana sih Pak seni dan juga budaya Kabupaten Sidoarjo ini bisa mencerminkan nilai-nilai perjuangan, gotong royong, dan juga melekat dengan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Salah satu fungsi seni itu kan ruang ekspresi.
saya kalau berbicara tentang kearifan lokal gitu ya, lokal wisdom itu di Sidoarjo ya, dan juga di tempat-tempat lain, pusat kearifan lokal, budaya lokal itu ada di punden-punden. Oh iya, mungkin di Punden-punden. desa-desa tuh banyak nih Nggih, Pak ya. satu desa itu bisa ada 3, 2, atau bahkan lebih punden. Saya di Cemandi itu, desa Cemandi itu ada 6 kalau tidak 7 punden. Wow, satu Nah, desa ini ada, nggih. oh, Nah, pada punden itu melekat kearifan lokal, budaya. Setiap punden itu memiliki folklore, cerita rakyat yang berbeda. iya, Folklornya berbeda, memiliki tokoh yang bau rekso, yang babat alas, yang iya. masing-masing punden itu tokohnya berbeda. Tidak ada dua punden yang tokohnya sama. Kemudian di situ juga pada punden itu ada eh, ritus, ritual, apa itu pada momen-momen tertentu Tertentu, gitu, iya, apa itu sesajian atau iya, berdoa bersama di punden. punden, Artinya punden itu menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhannya. iya, Sebuah apa itu ruang transendensi ya, iya. penghubung manusia dengan Sang Pencipta. Kemudian juga di punden ada kesenian. Kalau bulan Ruah seperti nanti ya bulan Ruah Iya. itu di beberapa punden itu ada pertunjukan wayang. Di Beciro itu pertunjukan wayang itu di punden. Oh, gitu Di ya Pak ya. punden. Masyarakat sekitar yang urunan, mereka patungan, urunan untuk nanggap wayang. Padahal nanggap wayang itu tidak cukup 30 juta. Nah, Tapi karena punden itu sebagai pemersatu, iya, pemersatu masyarakat setempat, merasa berada dalam satu identitas. identitas. Nggih. Jadi punden itu juga dia memiliki fungsi-fungsi keselarasan, keselarasan manusia dengan lingkungan, keselarasan manusia dengan manusia, keselarasan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Nah, Sidoarjo itu alhamdulillah memiliki banyak sekali punden. Jadi kalau kita itu mau apa sih budaya Sidoarjo, itu kita bisa ini apa Lihat. itu melihat apa itu menelusuri sekian Iya, banyak, mungkin punden. ratusan punden. Itu budaya lokal Sidoarjo. Sidoarjo, gitu. Jadi bisa menjadi pusat belajar nih Pak nggih. Nggih, betul. Mungkin kalau di luar sana, mungkin ya bagi anak-anak punden tuh yang konotasinya kadang kan agak seram atau apa, Seram, betul. nggih. Itu saya punya harapan yang sangat besar terhadap teman-teman guru untuk memberi apa ya, pemahaman Pemahaman, tentang punden. Mengapa punden itu ada nggih, ada mistis-mistisnya? Karena mistis. memang eee, dia memiliki fungsi keselarasan lingkungan agar tidak dirusak. Agar orang segan, Nggih. dan juga di situ penghubung dengan masa silam tempat tersebut, bahwa sebelum kita menempati tempat tersebut sudah ada orang-orang yang lebih dahulu babat alas. Maka memang dimensi mistisnya kuat dan mistis itu tidak selalu negatif. Negatif, benar Nah, sekali Kak. saya berharap apa itu teman-teman guru memberi pemahaman terhadap generasi muda, Nggih, pelajar nggih, itu. meyakinkan ya melalui mungkin wadah yang sesuai Pak nggih. Sekarang kan podcast PGRI ya. Mungkin Nggih. tugas PGRI bisa Betul. meluruskan juga gitu Pak untuk guru-guru atau anggotanya bisa membantu sebagai salah satu sarana bahwa meyakinkan kepada anak didik khususnya yang ada di Sidoarjo bahwa melalui punden kita bisa belajar. Betul, kita kan Nah, selalu berbicara tentang ketahanan nggih, budaya. benar sekali Pak. Eh, Bagaimana kita bisa membentengi generasi muda dari serangan serbuan apa itu budaya-budaya asing yang sangat sangat kuat. Nah, Kuat. kita selalu berbicara tentang kearifan lokal. Nah, saya pikir kita sebenarnya punya, yaitu punden. Selain tadi sejarah tadi ya. Iya. Kalau punden itu kan ada di sekitar kita sendiri. Iya, dan paling dekat ya Pak ya, Betul, paling iya. dekat dengan lingkungan kita. Wah, ngomong-ngomong budaya lokal, di tengah modernisasi sekarang Pak, apa sih Pak yang menjadi tantangan yang paling berat dalam menjaga eksistensi seni tradisi yang ada di Sidoarjo Pak? Kita kalau bicara tentang seni tradisi itu sepertinya
Kalau dari seni tradisi Jawa nggih, Nggih. itu yang masih eksis itu wayang. Wayang. Terutama di bulan-bulan Ruah itu pertunjukan wayang itu sangat sangat banyak. Banyak. Saya tahun kemarin itu sempat mencatat pada hari yang sama, pada tanggal yang sama itu ada 9 pertunjukan wayang. 9 titik nggih, Pak. 9 titik Dalam waktu di yang sama. Sidoarjo pada tanggal Wow. yang sama. Tuh. Dan bagusnya apa? Wayang itu yang menghidupi masyarakat. Seni tradisi itu kan yang menghidupi masyarakat. Ketika masyarakat masih butuh ya mereka nanggap. Tapi karena masyarakat sudah merasa tidak butuh ya tidak tanggap. Nah, wayang itu masih bagus itu. Jadi terutama di bulan Ruah. Salah satu dalang wayang porongan di Sidoarjo itu Ki Johan Susilo. Nggih. Itu dia dalam 1 tahun itu ratusan kali ditanggap itu. Kalau masuk bulan Ruah itu dia 1 bulan itu bisa lebih dari 20 kali. Wah, jadwalnya hingga penuh kayaknya, Pak. Penuh itu wayang. Dan alhamdulillah kita punya wayang porongan ya. Nggih. Yang itu menjadi salah satu rujukan wayang Jawa Timuran. Nggih. Jadi benar kedudukannya sangat kuat. Jadi tuh. Kemudian jaranan itu juga masih sangat bagus. Masyarakat bila sunatan Nggih. atau duwe gawe apa-apa itu sering nanggap jaranan dan relatif harganya lebih terjangkau. Lebih relatif terjangkau. Lebih terjangkau untuk masyarakat. Selain jarak ludruk agak aneh. Nggih. Di Sidoarjo agak aneh ya, tenggelam ya. Nggih. Terus tari itu lebih banyak ada di sekolah-sekolah Sekolah, gitu, nggih. ada ekstrakurikuler tari. tahun kemarin kita adakan tahun kemarin itu sebenarnya beberapa bulan yang lalu. Nggih, tapi Sekarang kita hitungannya kita masih jadi tahun kemarin kita adakan lomba tari untuk pelajar. belajar. Itu sampai kita terpaksa batasi. Jadi kita batasi 50 kelompok. Saking antusiasnya nggih, Betul, Pak. nggih. Mungkin Kalau tidak kita batasi itu bisa lebih. Satu kelompok itu antara 3, 4, 5, bahkan ada yang 7. Kita bayangkan di Dekesda waktu Nggih. kita adakan di Dekesda nggih. 50 taruhlah 5 satu kelompok 5 itu ya. 250. Belum orang tuanya, Makanya, belum temennya, belum temennya. pendukungnya nggih, Pak. Jadi Nggih. waktu itu sangat rame Nggih. di Dewan Seni Sidoarjo. Jadi sebenarnya saya melihat seni ya di Sidoarjo itu masih sangat masa depannya masih sangat bagus karena keterlibatan sekolah-sekolah. Nggih. Sekarang mulai banyak sekolah-sekolah yang memiliki gamelan. Iya, Pak, benar. Betul, sehingga mereka bisa latihan gamelan. Bukan tahun kemarin aja, itu kita punya dan Sidoarjo punya program namanya Festival Gamelan. Nggih. Itu juga tahun kemarin itu ada 23 kelompok. Yang di Pendopo itu, Pak. Nggih, di Nah, Pendopo. salah satunya ada PGRI, Pak. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah saya terima kasih Nggih, kepada luar PGRI. biasa sebagai salah satu bentuk pelestarian ya, Nggih, Pak. betul ya. Nah, keren sekali. Nah, ngomong-ngomong soal PGRI, Pak, menurut Pak Ribut sendiri, bagaimana sih, Pak, kolaborasi yang ideal antara Dewan Kesenian Daerah dan PGRI dalam menanamkan kecintaan seni kepada para siswa atau pelajar yang ada di Sidoarjo, Pak? Seharusnya gimana gitu, Pak? Ya, perlu memberi pemahaman tentang seni budaya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sejarah seni budaya di Sidoarjo itu sudah sangat lama. Prasasti Kuti itu menjadi rujukan orang peneliti, akademisi dalam menulis sejarah wayang, sejarah tari, topeng, sejarah seni pertunjukan. Kemudian juga di sini kita memiliki banyak banyak punden-punden yang punden. itu adalah kearifan lokal wisdom. Nah, saya berharap ini harapan Nggih, harapan. ya. Nggih, Pak. Berharap teman-teman guru itu menanamkan pemahaman, memberikan pemahaman seperti itu ke siswa. Karena saya mohon maaf Nggih. saya itu pernah beberapa kali
berbicara di depan siswa. Saya tanyakan tentang adakah yang tahu tentang kahuripan? Iya. Mereka tahunya ya perumahan Ripan. kahuripan. Saya tanyakan tentang Jenggolo gitu Iya. ya. Mereka tahunya ya Stadion Stadion Jenggolo. Jenggolo. Itu kan sangat eman. Iya. Kahuripan itu ada di Prasasti Kamalagian catatannya yang ada di Krian, Prasasti Batu. Itu tahun 1037, hampir 1000 tahun yang lalu. Di situ dicantumkan, di situ salah satu kutipannya adalah maka datuan i Kahuripan, bahwa Raja Erlangga itu berkeraton di Kahuripan. Iya. Nah, pada masa itu Sidoarjo ini pusat pemerintahan di Nusantara, seperti IKN. Wow. Seperti Pernah nggih, Pak nggih? iya, Oh. pada masa itu. Iya. Pada masa Kamulan. bukan Kamulan. Kalau Kamulan Nggih. itu pada Kamulan itu dongeng. Nggih. Kerajaan Medang. Oh, Kerajaan Medang. Kerajaan Medang yang mendirikan Candi Prambanan, Candi Borobudur. Nggih. Itu kan pada eranya Pusindo. Nggih. Itu Kerajaan Medang itu dipindahkan ke Jawa Timur. Oh, Nah, seperti itu, Pak. pada masa Erlangga, pusat kerajaannya adalah Kahuripan, dan Kahuripan itu ada di wilayah Sidoarjo. Jadi Prasasti Kamalagian itu mencatat pedagang-pedagang Dwipantara, pedagang-pedagang yang ada di pulau-pulau sekitar itu berdatangan di Kahuripan untuk berdagang. Jadi di sini itu pusat pemerintahan, pusat perniagaan, perdagangan, juga pusat peradaban. Jadi Sidoarjo itu pernah menjadi pusat peradaban Nusantara. Nah, hal-hal seperti ini yang saya pikir perlu disampaikan kepada pelajar untuk membangun kecintaan terhadap Sidoarjo sendiri. Kita perlu secara jujur mengakui bahwa kecintaan terhadap Sidoarjo itu lemah. Banyak orang Sidoarjo itu ketika keluar Sidoarjo itu ditanya mengaku Surabaya. Masih belum 100% ya, Pak. Belum, Pak. Bangganya itu belum Rasa bangga terhadap Sidoarjo itu masih lemah. Iya. Nah, itu bisa kita upayakan kebudayaan itu kan bisa diubah. Benar sekali, Pak. Nah, agen perubahan itu ya dari kita ini, Pak. Guru-guru ini. Guru-guru, ya. Jadi saya punya harapannya sangat kuat, teman-teman guru ini membantu menyampaikan kepada generasi muda, kepada pelajar tentang banyak harta karun yang ada di Sidoarjo, sehingga kita sebenarnya patut bangga terhadap Sidoarjo. Kita kalau berbicara tentang prasasti Kuti yang ada di Joho, prasasti Kamalagian yang ada di Krian, ketika waktu itu Sidoarjo itu sudah menjadi pusat peradaban, Surabaya itu masih kampung nelayan. Masih kampung nelayan itu loh. Cuman kan kita itu tertinggal jauh. Iya. Itu problemnya di situ. Wow, jadi kita sebagai warga Sidoarjo seperti yang telah disampaikan Pak Ribut sendiri, kita harus bangga lah. Minimal ketika ditanya, ketika kita pergi atau berpergian kemana, asli mana? Kita harus jawab dengan gagah Sidoarjo. Matur nggih, Pak. Gitu. Baik, keren sekali. Baik, Pak. Sebelum terakhir kita tutup, ada beberapa pertanyaan lagi. Kira-kira apa sih, Pak, harapan dari Pak Ribut sendiri untuk generasi muda yang ada di Sidoarjo agar tetap bangga dan juga mau melestarikan seni yang ada di Sidoarjo, Pak? Kita ya semuanya di warga Sidoarjo perlu melihat lagi apa yang kita miliki, sejarah Sidoarjo, budaya Sidoarjo, untuk menumbuh kembangkan rasa bangga terhadap Sidoarjo. Kita secara teknologi, secara ekonomi itu kalah jauh dibanding luar negeri. Tapi secara budaya, sejarah kita tidak kalah. Dan pengembangan budaya, pemajuan budaya itu adalah kendaraan untuk menyamai. Karena kita punya kekayaan yang sangat banyak. Nah, sangat iman kalau apa yang kita miliki itu tidak kita pelajari, tidak kita sadari, tidak kita kembangkan, itu sangat eman ya, Pak. Itu. Dan ya itu tadi sekali lagi saya sangat berharap dengan teman-teman guru yang di bawah nama PGRI.
Dewan Kesenian itu kan sulit menjangkau ke Iya, siswa ke itu. siswa kalau memang nggak ada undangan khusus atau Betul. event-event tertentu yang Kalau guru kan sehari-hari tiap hari ketemu tiap hari bertemu. dan paling dekat dengan Betul, anak-anak dan yang nggih. selalu dipercaya anak-anak Betul. ya Pak ya selain orang tua. Kadang lebih dipercaya Pak Guru, Bu Guru dibanding orang tuanya Tuanya. sendiri. Baik, keren. Itu tadi adalah pesan untuk yang ada di rumah. Nah, sekarang mungkin harapan Pak Libut sendiri selaku Ketua Dekesda Kabupaten Sidoarjo untuk pemerintah. Nih Pak, mungkin Nggih. ada yang disampaikan Pak. Dewan Kesenian Sidoarjo ya sangat berterima kasih ya kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo karena Dewan Kesenian Sidoarjo itu tiap tahun dapat dana hibah. Tiap tahun juga yang kita sebut sebagai Dekesda Center itu juga aset pemerintah. Jadi kita sangat berterima kasih. Kita melihat dari tahun-tahun belakangan ini kepedulian pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap seni budaya itu semakin kuat. Tahun 2021 itu sudah ditetapkan Perda Cagar Budaya. Setelah bertahun-tahun tidak digedok-gedok, akhirnya tahun 2021 itu digedok. Jadi Sidoarjo sudah punya Perda Cagar Budaya. Tahun 2022 awal itu pemerintah Kabupaten Sidoarjo itu sudah menetapkan 11 objek cagar budaya seperti Prasasti Kamalagian, Makam Sono, kemudian juga Candi Pari, Candi Sumur, Candi Tawang Alun itu sudah ditetapkan. Jadi alhamdulillah sekali. Dan juga pementasan wayang, pagelaran wayang di 12 lokasi itu bentuk nyata nggih kepedulian atau perhatian pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap pengembangan seni budaya. Itu secara dana juga tidak main-main. Per titik itu 50 juta. Wow. Jadi 12 titik itu 600 juta. Belum lagi pagelaran wayang yang di hari jadinya. Jadi cukup banyak juga anggaran yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk wayang. Nah, cuman ya masih banyak yang harus dikerjakan. Seni budaya di Sidoarjo itu tidak hanya wayang. Kalau wayang sudah difasilitasi, kapan ludruk, kapan jaranan, kapan yang lain-lain. Saya juga dari tadi belum sempat menyinggung tentang Sidoarjo itu nahdliinnya kuat. Nah, alhamdulillah juga itu kayak Isari itu juga berkembang, itu Banjari juga ada di mana-mana. Dan pemerintah kabupaten juga turun juga di situ ya. Setiap ada event hadir juga di pemerintah kabupaten juga tiap tahun mengadakan lomba patrol setiap jadi sebenarnya ada juga yang perlu disampaikan tentang tentang sejarah masuknya Islam. Ya, itu sebenarnya kan itu Sidoarjo itu termasuk fase awal. Oh, gitu nggih, Pak. Pemerintahan awal yang diakui waktu itu Majapahit ya. Yang diakui oleh Majapahit itu Sidoarjo. Kadipaten Terung. Oh, nggih, Terung ya. Raden Kusen. Jadi sebelum berdiri kadipaten-kadipaten yang lain, itu Terung itu sudah lebih dahulu berdiri dan ini diakui oleh Majapahit. Oh. Jadi mungkin lain waktu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang seni Islam itu, kita juga punya banyak sekali ya cabangnya nggih, Pak. Punya sejarah yang kuat. Jadi mungkin lain waktu. Lain kali kita ngobrol seputar perjalanan Islam ya, Pak, khususnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Baik, Pak Libut, sebagai penutup edisi kali ini, Pak. Satu kalimat reflektif atau kalimat yang membangun untuk Sidoarjo tercinta di hari jadi yang ke-167. Silakan, Pak. Atau kata-kata hari ini, Pak. Silakan, Pak. Saya kurang pintar. Pak Libut nggak pintar berkata-kata, tapi langsung dibuktikan dengan karya seni. Tapi itu tadilah, kita perlu semakin menyadari bahwa kita ditakdirkan sebagai warga Sidoarjo. Kita perlu menjalani takdir kita sebagai warga Sidoarjo. Rasa bangga terhadap Sidoarjo itu perlu kita tumbuhkan, tidak hanya untuk generasi muda tapi juga generasi-generasi yang lebih senior, memupuk rasa bangga terhadap Sidoarjo. Nah, cara untuk memupuk rasa bangga adalah
belajar sejarah dan seni budaya Sidoarjo. Sidoarjo. Nah, kita harus belajar sejarah dari Kabupaten Sidoarjo. Keren sekali nih Pak Ribut ya. Perjumpaan pertama sudah bikin penasaran. Kayaknya perlu ditambah episodenya Pak ya kayaknya. Baik Pak Ribut, terima kasih atas waktunya nih Pak. Di tengah kesibukan Bapak luar biasa. Memang sehari Pak Ribut ini Saya aktivitasnya apa Pak? jurnalis. Oh, Saya kerja jurnalis. di Berita Jatim, media online Berita Jatim. Gitu. Monggo, yang lainnya ingin mungkin berhubungan dengan jurnalis langsung saja. Punya IG Pak? Instagram? Tidak aktif. Oh, tidak aktif. Nah, kalau ingin bertemu dengan Pak Ribut langsung aja ke rumah beliau yang ada di Buduran ya Pak G. Atau bisa langsung ketika Pak Ribut ada di Dekesda. Nah, bisa langsung ngajak ngobrol berkenan nih Pak G. Iya, siap. Wow, keren sekali. Sekali lagi terima kasih nih Pak Ribut Iya, atas terima kasih waktunya. sama-sama. Semoga sehat lalu, semoga semakin semangat Amin. memperkuat dan juga mempertahankan seni dan juga kebudayaan ada di Kabupaten Sidoarjo. Keren sekali. Baik Sobat PGRI yang ada di rumah, terima kasih atas waktunya untuk selalu setia bersama dengan Delta Suara Dwija TV PGRI Kabupaten Sidoarjo. Dari saya Fikri Rawan dan juga Pak Ribut mengucapkan terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.